Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, senang sekali saya Pastor Yoelo boleh kembali di hadapan pemirsa saudara-saudara di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Puji Tuhan, mari siang hari ini kita datang kembali ke hadirat Tuhan, kita sampaikan, kita naikkan puji-pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan kita yang begitu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Perbuatannya yang sangat-sangat baik, kasihnya yang sangat besar, dan anugerahnya yang semakin dilimpahkan dalam hidup kita. Pada siang hari ini kita rindu untuk membalas segala kebaikan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Mari sama-sama kita mulai ibadah Menara Doa Online pada siang hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu, kita minta Tuhan memimpin, menjamah dan hadir dalam setiap hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya kami siang hari ini akan melihat perkara-perkara yang besar, perbuatan-perbuatan yang besar terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu kami siang hari ini berdoa masuk ke dalam hadirat-Mu, kami menikmati kehadiran-Mu. Dan kami bersyukur kalau siang hari ini kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kami menghadap ke tahta-Mu yang kudus. Sehingga kami akan melihat pasti akan terjadi perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terimalah segenap pujian penyembahan kami dan kami siap untuk memuji menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk memuji menyembah nama-Mu. Dan setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau memberikan pujian-pujian dengan segenap hati kita. Mungkin saat ini kita ada di dalam lembah kekelaman, tetapi percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami rindu untuk selalu memuji menyembah-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan yang layak untuk menerima segenap pujian dan penyembahan kami. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan dan kemurahan itulah yang selalu mengikuti kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu memuji menyembah nama-Mu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah nama-Nya. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami memuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
ajaib, Engkau besar. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ajaib namamu, ajaib namamu, besar perbuatanmu ya Tuhan. Mari katakan sama-sama pujian ini. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama katakan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sekali lagi. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami untuk kami dapat menikmati kehadiran-Mu. Dan terimalah segenap pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan siang hari ini. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini boleh menjadi pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Sehingga kami boleh melihat janji-janji firman-Mu digenapi di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, memberkati setiap pemirsa yang sudah mengikuti Menara Doa online pada siang hari ini. Hamba-Mu percaya Kau pasti akan melakukan perkara-perkara yang besar
perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Kami percaya karena firman-Mu sendiri yang berjanji bahwa barang siapa yang mencari terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami telah mencari, kami telah berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu, di dalam hadirat-Mu, maka semuanya itu sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau pasti yang akan menambahkannya di dalam hidup kami. Berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan Indonesia dan negara Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara kami ini. Setiap pemimpin, setiap pemerintah yang memerintah bangsa kami, Engkau memberikan kepada mereka hati untuk benar-benar melayani warga masyarakatnya, sehingga tidak hanya mereka mementingkan kepentingan golongannya sendiri, tidak hanya mementingkan kepentingannya diri sendiri, tetapi mereka boleh mementingkan kepentingan bangsa dan negara kami ini. Kami bersyukur untuk pemilu yang sudah boleh kami lewati. Kami tetap terus doakan di dalam nama Tuhan Yesus agar pemilu dapat berjalan dengan aman, tertib. Kami bersyukur sampai hari ini tidak ada keributan yang berarti. Kami bersyukur pemilu kemarin boleh berjalan dengan baik. Tetapi Tuhan, sampai nanti pelantikan presiden yang baru, kami juga doakan di dalam nama Tuhan Yesus supaya tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan, orang-orang yang membuat rusuh, orang-orang yang menjadi kompor, orang-orang yang mau membuat Indonesia kacau melalui momen pilpres ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, dalam nama Tuhan Yesus orang-orang ini tidak akan berhasil memporak-porandakan kesatuan bangsa kami. Dan Kau menjauhkan dari orang-orang yang berniat memecah belah bangsa Indonesia. Dan biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersatu teguh. Meskipun kami berbeda-beda, tetapi kami percaya oleh kasih Tuhan kami disatukan. Terima kasih Tuhan, memberkati gerejamu AGCC GBT Kota Kudus. Hamba-Mu yakin dan percaya rencana-Mu yang indah pasti akan terjadi di gerejamu ini. Kau sudah memberkati dengan LED, Kau sudah memberkati dengan gedung yang baru. Kami percaya Engkau terus memberkati gerejamu ini. Setiap jemaat-jemaat Tuhan, kehidupannya akan meningkat terus. Mereka akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sehingga Tuhan melalui kehidupan jemaat-jemaat yang diberkati, maka gereja Tuhan pun akan semakin diberkati. Kami percaya untuk kebutuhan-kebutuhan seperti sound system, seperti pembenahan untuk ruang parkir, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau Tuhan yang kaya, Engkau pasti yang menyediakan segala yang kami perlukan. Karena kami tahu Tuhan, ini bukan proyeknya manusia, tetapi ini adalah proyek daripada-Mu sendiri. Dan kalau ini adalah proyek Tuhan, maka kami yakin dan percaya dengan cara Tuhan yang dahsyat dan ajaib, Tuhan pasti akan dapat menyediakan setiap dana yang kami perlukan dan butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, biar melalui firman-Mu hidup kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Hidup kami akan berbuah lebat dan biar melalui hidup kami banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pastor Yoel boleh kembali lagi menjumpai pemirsa sekalian di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sama-sama katakan sama saya judul firman Tuhan hari ini, 2, 3. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Pembacaan firman Tuhan hari ini, hari Senin, ada di dalam Yesaya pasal 47 sampai dengan 49.
Bagi Bapak Ibu Jemaat AGCC GBT Kota Kudus, saya ingatkan jangan lupa ya untuk membaca bacaan harian kita. Nah, tetapi hari ini saya tertarik di pasal 49. Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Mari kita baca bersama-sama, saya akan membacakan buat saudara-saudara dan saudara-saudara semua bisa memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Ayat yang ke-14, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat yang terakhir, ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yang percaya firman Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini seringkali kita pasti akan menemui berbagai macam masalah, pergumulan, persoalan yang mungkin ada yang ringan skalanya, mungkin ada yang medium skalanya, atau tengah-tengah standar, atau bahkan ada mengalami masalah dengan skala yang masif ya, yang besar, berat, gede banget masalahnya. Sehingga kadang-kadang membuat kita merasa bahwa Tuhan melupakan kita. Berapa banyak dari antara kita sering merasa seperti ini. Ya, ketika kita menghadapi permasalahan di dalam rumah tangga kita melihat suami kita, waduh kok orangnya enggak berubah-berubah. Kita melihat istri kita, waduh orangnya kok sudah dinasihati enggak pernah berubah. Kita lihat anak-anak kita, wah Pak Pastor, anak-anak saya sudah saya dorong, saya sudah nasihati ya kok tetap begitu aja. Mana Tuhan kok enggak ada suatu pemulihan dalam keluarga saya. Ada juga yang dalam masalah ekonominya berjalan terus kok makin lama bukan makin naik malah makin merosot. Lalu merasa aduh mana Tuhan, mana katanya Tuhan ada. Tuhan ini melupakan saya atau gimana. Nah saudara-saudara, kalau itu yang menjadi beban Bapak Ibu saudara-saudara semua, saya mau katakan bahwa enggak, Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Loh kok bisa? Jangan-jangan itu kata-katanya Pastor sendiri, kata-katanya Pastor Yoel sendiri. Tidak, itu Tuhan yang berbicara. Tuhan sendiri yang berjanji di dalam Yesaya pasal 49, Tuhan sudah berkata di ayat yang ke-15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun melupakan kita. Bahkan Tuhan sampai berkata, seorang ibu yang mengandung seorang anak, tidak akan pernah mungkin ibu itu bisa melupakan anak yang pernah dikandungnya. Kalau toh sampai ada seorang ibu yang sampai lupa kepada anaknya, Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah lupa kepada kita Bapak Ibu. Di sini kita melihat keseriusan Tuhan, di sini kita melihat janji Tuhan yang luar biasa bahwa seberapapun berat masalah kita, seberapapun berat pergumulan kita, Tuhan ingat kepada kita. Saudara-saudara, dia gak lupa sama kita semua. Nah ini tentu menjadi berita yang bahagia. Ini tentu menjadi berita sukacita untuk kita semua. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan gak pernah lupa, Tuhan selalu ingat kepada kita. Karena seringkali kita merasa Tuhan lupa, sebetulnya Tuhan bukan lupa, tetapi Tuhan itu seperti seorang guru yang sedang menguji murid-muridnya. Bapak Ibu tahu kalau seorang guru ketika
memberikan ujian kepada para murid-muridnya, apa yang dilakukan guru tersebut? Guru tersebut pasti akan berdiam diri saja. Dan dia akan membiarkan para murid-muridnya untuk mengerjakan soal-soal ujiannya dengan tenang. Guru itu tidak tiba-tiba datang ke muridnya lalu dia ambil kertas ujiannya, diambil lembar jawabannya dan mulai guru itu menjawab satu persatu soal ujiannya. Tidak seperti itu, tetapi guru itu diam. Dia memberikan murid-murid kesempatan untuk berjuang supaya nanti kehidupan murid tersebut bisa next level. Demikian juga dengan Tuhan kita. Seringkali kita merasa Tuhan lupa, tidak. Tuhan sebetulnya hanya sedang berdiam diri, membiarkan kita mengikuti proses ujian iman dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu tetap semangat di dalam mengikuti proses ujiannya Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai murid, Bapak Ibu rajin belajar, Bapak Ibu mengerti setiap teori-teori yang sudah pernah diberikan, maka saya yakin dan percaya, apapun ujian, apapun masalah pergumulan Bapak Ibu pasti akan dapat melewatinya. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mengerti teori, tidak mengerti pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan, bingung, gak pernah memperhatikan apalagi pelajaran-pelajarannya, maka susah untuk Bapak Ibu bisa melewati proses ujian dari Tuhan. Tapi kita bersyukur kita punya Alkitab, kita bersyukur kita punya program Menara Doa. Disinilah materi-materi itu diberikan, disinilah pelajaran-pelajaran itu diberikan, teori-teori itu disampaikan. Sehingga ketika Bapak Ibu menghadapi ujian, maka Bapak Ibu sudah punya teori-teorinya. Sehingga Bapak Ibu bisa melewati ujian dengan baik dan lulus. Sehingga Bapak Ibu next level lagi di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Nah oleh sebab itu saudara-saudara ingat, mari berjuang terus. Mari semangat terus, jangan pandang masalahmu. Pandang kepada guru agung kita, guru besar kita Tuhan Yesus. Dia sedang berdiam diri, dia sedang menguji kita. Dia ingin kita berjuang dengan kekuatan kita lebih dulu. Sampai nanti kalau kita benar-benar gak mampu, baru Tuhan bisa kasih kunci jawaban. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ya, Dia ingin kita berlatih terlebih dahulu. Tapi nanti kalau kita sudah enggak mampu, baru nanti Tuhan kasih pertolongan. Kiranya firman Tuhan siang hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara tetap bisa menghadapi persoalan pergumulan dengan hati yang tenang, hati yang kuat, tidak mudah mengeluh, tidak mudah undur dari gereja, tidak mudah patah semangat, sehingga Bapak Ibu akan melihat janji Tuhan, pertolongan Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri Menara Doa pada siang hari ini dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, firman-Mu yang sangat sederhana, tetapi kami dikuatkan melalui firman-Mu bahwa Tuhan sebetulnya tidak pernah melupakan kami. Tuhan hanya sengaja menguji kami dan Tuhan membiarkan kami untuk mengerjakan ujian kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami sudah dibekali dengan firman-Mu, kami sudah dibekali dengan teori-teori, maka kami yakin kami pasti akan dapat mengerjakan, bahkan kami dapat melalui setiap ujian-ujian sehingga hidup kami semakin hari semakin naik terus dan tidak pernah turun. Ampuni kami, seringkali kami menganggap Engkau melupakan kami. Ampuni kami ya Bapa. Jangan biarkan kami untuk menjauh daripadamu, karena kami tahu kemanakah kami dapat lari, kemanakah kami dapat pergi dari Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Kami tidak dapat pergi dan lari karena kami tahu kami membutuhkan Engkau. Dan biar kami mau kembali lagi, setiap kami komitmen untuk semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mencari Tuhan, semakin membaca firman lebih rajin, semakin berdoa lebih rajin, sehingga ujian-ujian yang kami hadapi dalam hidup kami, boleh kami lalui semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati setiap pemirsa yang sudah mengikuti program Menara Doa online pada siang hari ini. Mereka yang dengan teguh setia
tekun untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami hamba-hamba Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan memperhitungkannya. Engkau mencatat setiap jerih lelah mereka, setiap kerinduan mereka, sehingga apapun yang menjadi pergumulan mereka, persoalan mereka, hamba-Mu yakin dan percaya siang ini dijawab oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah. Mari saudara-saudara kita doa Bapa kami sebelum kita doa berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara angkat dua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang pemirsa yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua. Mulai sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, shalom, sampai bertemu lagi di dalam program Menara Doa di hari Selasa besok. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Share juga video ini ke setiap teman-teman, saudara handai taulan yang saudara-saudara dekat, yang saudara-saudara kenal. Mari bagikan kabar baik ini sehingga banyak orang boleh dipulihkan, banyak orang boleh mendapat berkat dari Tuhan kita yang hidup dan luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Shalom.